Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Tiasari, berasal dari Prodi S1 Informatika dengan NIM C2C021054, kelas reguler B, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi teori bahasa dan automata mengenai konteks free grammar. Di sini saya akan menjelaskan 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, penghilangan produksi eselon atau nilai kosong, kemudian yang kedua, penghilangan produksi unik, kemudian yang ketiga, penghilangan produksi useless. Apa sih itu konteks free grammar atau bisa disingkat dengan CFG? Konteks free grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A memproduksi B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Nah, batasannya hanyalah ruas kiri, yaitu sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol variabel, ataupun eselon, nilai kosong. Apa sih tujuan adanya penyederhanaan konteks free grammar ini? Nah, di sini CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Maksudnya di sini adalah tujuan penyederhanaan ini agar prosesnya itu lebih mudah, simple, dan tentunya sederhana. Kita masuk topik pembahasan yang pertama, adalah bagaimana sih cara penghilangan produksi eselon atau nilai kosong ini. Nah, produksi eselon adalah produksi yang menghasilkan eselon atau bisa disebut dengan produksi kosong. Contohnya ini A memproduksi eselon atau nilai kosong. Nah, maka nilai A ini itu harus dihapuskan karena A ini menghasilkan nilai kosong atau nilai eselon. Kemudian kita masuk ke contohnya, yaitu di sini diberikan contoh S memproduksi B kecil, C kecil, A besar, D, dan A besar memproduksi eselon atau nilai kosong. Keterangan A di atas bernilai no label atau kosong ya. A memproduksi eselon, satu-satunya produksi dari A. Nah, terus bagaimana tuh proses penggantiannya? Maka A yang memproduksi eselon ini dihapus. Kemudian yang kedua, ya nilai S ini kan ada A-nya. Karena nilai A sudah dihapus di langkah pertama, maka S menghasilkan atau memproduksi B kecil, C kecil, D kecil. Dan hasil penyederhanaannya yaitu nilai S memproduksi B kecil, C kecil, D kecil. Setelah kita mempelajari tentang penghilangan nilai no label atau nilai eselon, kita masuk di topik pembahasan yang kedua, yaitu penghilangan produksi unit. Nah, produksi unit adalah produksi yang dimana ruas kiri dan ruas kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Contohnya S memproduksi A memproduksi B, C memproduksi D. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal berikut ini, yaitu S memproduksi S besar, B kecil, S memproduksi C besar, C memproduksi D besar, C memproduksi E kecil, F kecil, D memproduksi D kecil, D kecil. Gimana sih untuk proses penggantiannya? Nah, di sini nilai C yang memproduksi D ini kita rubah D-nya menjadi ini D kecil, D kecil. Kemudian nilai S, nah di sini kan SC. Nah, nilai C-nya itu yang di S itu kan EF. Nah, sementara untuk langkah yang sebelumnya itu kan sudah dirubah menjadi DD. Maka nilai
S ini memproduksi D kecil dan E kecil F kecil. Untuk hasil penyederhananya yaitu S memproduksi S besar B kecil, S memproduksi DD dan EF, C memproduksi DD, C memproduksi EF, D memproduksi DD. Kita masuk topik pembahasan yang terakhir, yaitu penghilangan produksi useless. Produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal sebelumnya. Jadi hasil variabel-variabel yang kita gunakan ini harus dihapuskan. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Nah, di produksi ini akan terus melooping atau mengulang terus-menerus sampai garis finish. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. S memproduksi A kecil, S besar, A kecil, A besar, B kecil, D kecil, B besar, D kecil, E kecil, dan A memproduksi A besar, D kecil, A kecil, B memproduksi B besar, B besar, B besar, dan A kecil. Keterangannya, yang pertama yaitu simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga dapat dihilangkan. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi nomor 1 ini, aturan S memproduksi ABD ini tidak memiliki penurunan. Yang ini ya, ABD ini tidak memiliki penurunan sehingga hasil penyederhananya sebagai berikut. S memproduksi A kecil, S besar, A kecil, dan B besar, D kecil, E kecil, sementara nilai B memproduksi B besar, B besar, B besar, dan A kecil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konteks free grammar. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.